Halo, saat ini saya sedang berada di Tanat bersama dengan Romo Pius Pandai Dosi yang waktu itu awal-awal ini ya, termasuk kloter awal pastor-pastor Indonesia yang tiba di Madagaskar ya. Ya. Bisa diceritakan Romo waktu itu usia berapa pertama sampai di sini? Kalau sudah sampai di sini usia sudah ya 38 lah. Ya, 38. Karena sebelum tiba di Madagaskar, kami harus belajar sedikit bahasa Perancis di Malang sebagai persiapan ke Paris, Perancis. Karena di sana belajar bahasa Perancis ya sekitar 6 bulan ya untuk sebagai dasar komunikasi ke Madagaskar, karena Madagaskar secara resmi menggunakan bahasa Perancis dan bahasa Malagasi. Ya. Waktu pertama ke sini memang ditugaskan terus harus pergi atau ditawarkan terus boleh pilih gitu Romo? Ya, waktu itu kemudian pimpinan kami provinsial SVD di Endre, Flores, dia datang menyampaikan bahwa ada permintaan dari uskup di Madagaskar minta tenaga SVD. Lalu waktu itu katanya mereka sudah hubungi pimpinan provinsial dari Ende, dari India sebelumnya itu India, mereka diutus kirim ke sini untuk melihat situasi bagaimana. Sesudah mereka kembali dari Madagaskar ternyata tidak ada jawaban dari India, sehingga lalu uskup dari Mananja diminta lagi ke pimpinan Generalat SVD di Roma, minta tenaga SVD lagi. Lalu pimpinan dari General di Roma minta kesediaan dari Provinsi SVD Indonesia. Sesudah itu pimpinan SVD Indonesia bersedia, lalu mereka mencari siapa yang nanti akan dikirim jadi tim pertama dari SVD Indonesia. Sehingga waktu itu saya sudah kerja sekitar 5 tahun di salah satu paroki di Flores, di paroki Ili. Datang kunjungan itu menawarkan apakah bersedia, dan waktu itu ya saya rasa bahwa masih muda, saya rela pergi ke bermisi di luar negeri. Begitu. Nah terus Ikut berdoa sekalipun mereka mungkin belum dipermandikan ya, tapi ada minat untuk ke situ. kalau di pedalaman, Di pedalaman ya. jadi Kelihatan mereka lebih mudah diajak untuk menjadi orang Kristen. Hanya masalahnya seringkali begini, datang pastor semua ikut pergi misa. Datang nih pendeta di mana ini stasi di mana lebih banyak kunjungan, itu mereka lebih ikut situ. Misalnya pastor lebih datang ke situ, mereka ke situ ke ikut ini Katolik. Kalau ini pendetanya lebih rajin kunjung mereka akan situ. Sehingga kelihatannya belum ada motivasi yang mendorong mereka untuk memberi keputusan ke Katolik atau ikut Protestan atau Kristen lainnya begitu. Sehingga motivasi itu yang belum terlalu mendalam untuk mereka. Sehingga banyak kali dipertanyakan, mereka seringkali belum tahu kenapa saya jadi Katolik, kenapa saya jadi Protestan, begitu. Itu yang masih. kalau budaya-budaya tradisionalnya masih campur di kehidupan sehari-hari Ya, atau ya, mereka masih sangat terikat dengan itu nih, pemujaan misalnya buat persembahan di dekat batu-batu besar atau kayu besar, sepertinya ada kepercayaan masih ada roh-roh yang hidup begitu, lalu mereka membawa persembahan seperti itu. Sehingga seringkali kalau pergi tunai ke pedalaman itu kita bisa temukan ada persembahan itu di dekat batu besar sesajen atau ya kesajian itu. bukan khusus pada leluhur tapi pada roh-roh gitu Itu ya. sebenarnya ada Umum. leluhur umum juga ya leluhur juga ya.
Itu ya bagian dari tradisi ya. Nah, tradisi ini itu masih sangat ini terpengaruh karena kalau misalnya mereka lepas dari itu mereka takut ya. Mereka takut sehingga misalnya keterikatan mereka terhadap salah satu suku dan di tiap suku itu ada raja-raja di tiap kampung atau tiap suku itu ada keterikatan begitu kuat sehingga apa yang disampaikan oleh raja mereka ikut saja. Sehingga untuk itu untuk kena merebut atau menarik hati mereka pada umumnya kami dalam ini pewartaan itu mendekati orang-orang yang berpengaruh di desa, berpengaruh dalam suku yaitu raja-raja gitu. Raja-raja orangnya sederhana tapi disebut raja tapi dia punya wibawa karena itu dari keturunan. Iya. Emang itunya keturunan dari darahnya. Ya, sehingga mereka kalau misalnya kita sudah ini sudah tangkap di hati itu nih pemimpinnya itu atau rajanya itu kita lebih mudah untuk mendapat itu Masuk ke masyarakat ya. masyarakat.